Contoh lainnya saudaraku, saya bacakan Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi mari bangun diri kita di atas dasar iman. Lalu apapun masalah saudara, saudara bisa keluar sebagai pemenang. Saudara lihatlah Paulus, dia berkata tadi, aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Dan saudara lihat hidupnya bukan hidup yang mudah. Hidup Paulus sangat berat, sangat menderita. Saudara baca buku Korintus, saudara menangis membaca penderitaan Paulus. Di dalam tubuhnya ada banyak tanda Kristus, banyak kali disesah. Tapi saudara tahu apa yang dikatakannya dari dalam penjara Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bagaimana mungkin orang yang begini menderita, ditinggalkan semua orang. Menjelang kematiannya dia menuliskan, semua orang telah meninggalkan aku. Sedih sekali. Bukan dia berkata, apa ini Tuhan? Seluruh hidup sudah kuberikan kepadamu, sekarang tinggal kematian Tuhan. Tidak ada orang menemani aku. Gak betul ini Tuhan. Bertahun-tahun melayani Engkau dengan setia, kok begini jadinya? Tidak, dia tidak berkata demikian. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Mahkota yang menantiku. Kok bisa ya berpikir seperti itu? Kok bisa ya punya mental pemenang seperti itu? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Mari kita penuh Roh Kudus. Itu pilihan kita saudaraku. Seberapa penuh kita, itu pilihan kita. Setan akan melakukan apa saja supaya kita tidak berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Karena dia tahu kalau saudara bangkit dalam kuasa Roh Kudus, sama seperti dikatakan dalam firman Tuhan buku Kisah, ini sudah datang orang-orang yang membongkar balikkan dunia. Itulah dia. Setan tahu itu. Kalau betul kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, kita membongkar balikkan dunia bagi Yesus. Jadi setan akan melakukan apa saja supaya kita tidak penuh Roh Kudus, supaya kita menduka citakan Roh Kudus, supaya kita lupa bahwasanya Roh Kudus itu seorang pribadi hidup di dalam kita, supaya kita tidak berdoa dalam bahasa roh, supaya kita ikut kehendak daging kita. Lawanlah setan, maka dia akan lari daripadamu. Bukankah tadi sudah kita dengar, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwasanya penguasa dunia ini telah dihukum. Setan tidak memiliki otoritas atas saudara, kecuali saudara yang izinkan. Jangan izinkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebabnya hari ini jujur kepada Tuhan, akui semua dosa saudara. Jangan pelihara hati yang keras. Biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Jangan mulut kita bahasa roh, pikiran kita melayang, hati kita keras. Mulut kita bahasa roh, hati kita terbuka, lembut kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Pikiran kita fokus kepada Tuhan. Saudara akan bangkit betul-betul menjadi orang yang membongkar balikkan dunia. Milikilah hati yang lembut, yang tidak mau menduka citakan Roh Kudus. Sungguh-sungguh bertobat dari jalan yang salah dan terbuka sepenuhnya, sehingga malam ini ada pertobatan, malam ini ada pemulihan, dan mulai malam ini seterusnya ada satu kebangunan rohani yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Saudara diberkati.